Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang konsep nilai-nilai tahapan pengembangan karakter. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dimus Febriani, yang kedua Misela Audrey Anjarwati, yang ketiga ada Sinta Kurnia Dewi, keempat Rike Nadia Pitaloka, yang kelima Sri Rizky Febrianti, dan yang keenam Rafli Yusa Pratama. Langsung saja kita langsung menuju kepada materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama adalah apa yang dimaksud pendidikan karakter. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dimus Febriani. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pusat kurikulum merumuskan paling tidak ada 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan karakter menurut Mulyasa yaitu untuk mendorong peserta didik agar mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Komponen-komponennya yaitu yang pertama partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam pengembangan karakter sebuah pendidikan. Yang kedua, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan. Yang ketiga, kurikulum terpadu, mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata pelajaran untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Yang keempat yaitu pengalaman pembelajaran. Sangat penting untuk diberikan kepada siswa agar pembelajarannya lebih bermakna baik pada proses maupun hasil. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah suatu proses penilaian guna menetapkan pencapaian tujuan baik untuk pendidik maupun peserta didik. Yang keenam, bantuan orang tua. Tugas orang tua adalah sebagai guru atau pendidik utama dalam keluarga untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter anak. Yang ketujuh, program. Program penguatan pendidikan karakter seperti 8 jam belajar dalam sehari, 5 hari bersekolah, dan lain-lain. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan karakter. Yang pertama yaitu keteladanan. Suatu pendidikan harus dikondisikan sebagai pendukung utama kegiatan serta menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti di kelas, di satuan pendidikan formal dan non-formal, serta di luar satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pendekatan penguatan. Penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus-menerus. Yang keempat, pendekatan penilaian. Pada dasarnya, penilaian terhadap pendidikan karakter dapat dilakukan terhadap kinerja pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Teori pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thomas Likona, dapat dijelaskan bahwa karakter terdiri atas 3 korelasi antara lain moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Karakter itu sendiri terdiri atas mengetahui hal-hal baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik, dan melaksanakan yang baik tadi berdasarkan atas pemikiran dan perasaan apakah hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak, kemudian dikerjakan.
Menurut Trianto, sebagai cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Yang ketiga, menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang dapat mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang keempat, menurut Pusat Bahasa Dipdiknas, bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun karakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Yang kelima, menurut Takdirotu Musfiro, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Hakikat pendekatan pendidikan karakter. Para pakar pendidikan meyakini bahwa budi pekerti merupakan benteng utama yang harus dikuatkan terlebih dahulu dan selanjutnya membangun pendidikan dari sisi intelektualnya. Inilah yang menjadi penyebabnya gagal model pendidikan karakter selama ini. Pendidikan hanya berkutat pada ranah atau kemampuan kognitif saja dan mengabaikan unsur-unsur lain yang lebih penting. Kebanyakan orang menganggap bahwa kesuksesan hanya diukur dengan menggunakan parameter pengetahuan atau hafalan semata dan cenderung apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter itu sendiri. Macam-macam nilai dan contoh pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter dan 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter yaitu 1. Religius. Contoh, melaksanakan sholat duha dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran atau ibadah lain sesuai agama yang dianut. 2. Toleransi. Contoh, tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan. 3. Tanggung jawab. Contoh, dengan selalu amanah dalam hal yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. 4. Disiplin. Contoh, dengan menaati peraturan cara berpakaian yang sopan di sekolah. 5. Mandiri. Contoh, mampu melaksanakan tugas sendiri tanpa harus mencontek tugas teman. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan karakter. Karakter dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu pengetahuan atau knowing, pelaksanaan atau acting, dan kebiasaan atau habit. Dengan demikian, diperlukan 3 komponen karakter yang baik, yaitu 1. Moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Di dalamnya ada 4 unsur, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, dan keberanian mengambil sikap. Yang kedua ada moral feeling atau penguatan emosi, merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, seperti kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Yang ketiga, ada moral action atau perbuatan bermoral, merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari 3 aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.